Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmat Adit Prastio dengan NIM 005. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang voltage well. Untuk poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu 1. Pengertian voltage well. 2. Penyebab terjadinya voltage well. 3. Dampak voltage well. Dan yang terakhir yaitu pencegahan voltage well. Pengertian voltage well. Voltage well adalah suatu kondisi abnormal pada sistem tenaga listrik yang ditandai dengan kenaikan tegangan listrik di atas nilai tegangan normal, yaitu sekitar 110% hingga 180% dari tegangan nominal sistem. Kenaikan tegangan ini bersifat sementara. Biasanya berlangsung dalam rentang waktu 10 milidetik hingga 1 menit, tergantung pada sumber gangguan dan karakteristik sistem tenaga listrik yang terlibat. Meskipun durasi voltage well relatif singkat, dampak yang ditimbulkan cukup signifikan. Peralatan elektronik yang sensitif seperti komputer, perangkat kontrol industri, dan sistem komunikasi dapat mengalami gangguan fungsi, penurunan umur pakai, bahkan kerusakan permanen. Gambar di samping merupakan gambar dari voltage well beserta durasinya. Penyebab terjadinya voltage well. A. Pelepasan beban secara tiba-tiba. B. Gangguan hubungan satu fasa ke tanah. C. Kerusakan penstabil tegangan. D. Kapasitor bank yang tidak terkontrol. A. Pelepasan beban secara tiba-tiba. Ketika beban besar, terutama yang bersifat induktif, seperti motor listrik atau transformator, dilepas secara mendadak, konsumsi daya aktif pada sistem menurun drastis. Akibatnya, tegangan pada sistem dapat melonjak sementara karena tidak seimbangnya antara suplai dan konsumsi energi listrik, terutama yang bersifat induktif seperti motor listrik, generator, atau transformator, dilepas atau dimatikan secara mendadak. Konsumsi daya aktif dalam sistem tiba-tiba berkurang. Akibatnya energi yang dihasilkan oleh pembangkit atau sistem distribusi tidak tersalurkan ke beban, sehingga terjadi peningkatan tegangan secara sementara di saluran distribusi. Tegangan sistem naik karena tidak ada lagi beban yang menyerap daya, menciptakan ketidakseimbangan antara pembangkitan dan konsumsi daya. B. Gangguan hubungan satu fasa ke tanah. Pada sistem tenaga listrik 3 fasa, jika terjadi hubungan singkat satu fasa ke tanah, biasanya pada sistem distribusi tegangan menurun di fasa yang mengalami gangguan, sementara 2 fasa lainnya mengalami kenaikan tegangan melebihi tegangan nominal. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan sistem akibat adanya jalur arus gangguan yang menyebabkan redistribusi tegangan antar fasa. Kenaikan tegangan pada 2 fasa lain inilah yang disebut sebagai voltage well. C. Kerusakan penstabil tegangan. Voltage regulator atau automatic voltage regulator (AVR) berfungsi untuk menjaga tegangan sistem tetap stabil. Jika perangkat ini mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi, pengaturan tegangan menjadi tidak terkendali. Akibatnya, tegangan pada sistem bisa naik secara tidak wajar dan menimbulkan voltage well, terutama jika sistem pembangkit terus beroperasi tanpa kontrol umpan balik yang baik. D. Kapasitor bank yang tidak terkontrol. Kapasitor bank digunakan untuk kompensasi daya reaktif dan perbaikan faktor daya pada sistem tenaga listrik.
Jika penyambungan atau pemutusan kapasitor bank dilakukan secara tiba-tiba atau tidak terkontrol, dapat menyebabkan perubahan mendadak dalam aliran daya reaktif. Hal ini memicu kenaikan tegangan sesaat pada sistem, terutama jika kapasitor bank yang disambungkan memiliki kapasitas besar. Ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan voltage swell di bagian jaringan yang terdampak. Dampak voltage swell: A. Kerusakan peralatan elektronik. B. Overfluxing pada transformator dan motor listrik. C. Aktivitas sistem proteksi berlebihan atau fail stripping. A. Kerusakan peralatan elektronik. Perangkat elektronik seperti komputer, sistem kontrol industri, perangkat telekomunikasi, dan peralatan medis umumnya dirancang untuk bekerja pada tegangan standar. Kenaikan tegangan akibat voltage swell bisa menyebabkan kerusakan komponen internal seperti power supply, kapasitor, dan sirkuit semikonduktor. Dalam beberapa kasus, perangkat bisa langsung mati atau mengalami shutdown mendadak akibat proteksi internal. Voltage swell juga berdampak pada peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas, AC, TV, dan perangkat elektronik lainnya. B. Overfluxing pada transformator dan motor listrik. Voltage swell dapat menyebabkan overfluxing pada mesin listrik, seperti motor induksi dan transformator. Overfluxing terjadi ketika tegangan yang diterapkan melebihi nilai nominalnya, sehingga intensitas medan magnet dalam inti besi meningkat. Akibatnya, suhu perangkat naik secara drastis, yang menyebabkan kerusakan pada isolasi lilitan, degradasi material inti, dan pada akhirnya dapat memicu kegagalan permanen. C. Aktivitas sistem proteksi berlebihan, fail stripping. Voltage swell dapat menyebabkan perangkat proteksi seperti relay, circuit breaker, atau fuse mendeteksi gangguan yang tidak semestinya, sehingga terjadi pemutusan daya secara tidak perlu, atau fail stripping. Hal ini menyebabkan pemadaman lokal atau gangguan operasional yang tidak diinginkan. Pencegahan voltage swell: A. Memasang proteksi tegangan. B. Pengaturan switching beban secara bertahap. C. Pengaturan switching kapasitor bank terkontrol. A. Memasang proteksi tegangan. Surge Protective Device (SPD). SPD digunakan untuk melindungi peralatan dari lonjakan tegangan, termasuk voltage swell. Perangkat ini bekerja dengan cara membuang energi berlebih ke grounding ketika mendeteksi tegangan melebihi ambang batas tertentu. Fungsi yaitu melindungi perangkat elektronik dan sistem tenaga dari lonjakan tegangan. Automatic Voltage Regulator (AVR) secara otomatis menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke sistem. Ketika terjadi lonjakan tegangan, voltage swell, AVR akan menyesuaikan keluaran agar tetap berada dalam batas aman. Fungsinya yaitu menjaga kestabilan tegangan untuk beban sensitif. B. Pengaturan switching beban secara bertahap. Hindari pemutusan atau penyambungan beban besar secara mendadak. Gunakan soft starter atau variable frequency drive (VFD) pada motor induksi besar untuk memulai atau menghentikan operasi secara perlahan, dan untuk fungsinya yaitu mencegah lonjakan tegangan akibat ketidakseimbangan antara pembangkitan dan konsumsi daya. C.
Pengaturan switching kapasitor bank terkontrol. Gunakan Automatic Power Factor Controller (APFC) untuk mengatur penyambungan dan pemutusan kapasitor bank. Penyambungan kapasitor tanpa kontrol dapat menyebabkan tegangan naik secara tiba-tiba. Untuk fungsinya sendiri yaitu mencegah voltage swell akibat kompensasi daya reaktif yang tidak terkendali. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.